Shalom saudara, kita mengenal apa yang disebut kehidupan profetik atau kenabian. Siapa saja sih yang bisa memiliki kehidupan profetik? Kitab Kisah Para Rasul menuliskan semua orang akan memiliki kehidupan profetik. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas profetik untuk semua. Sebenarnya apa sih kehidupan profetik itu? Pada dasarnya, kehidupan profetik terdiri dari dua langkah. Langkah pertama menerima dari Tuhan. Ini bisa melalui kata-kata nubuatan, penglihatan, dan mimpi, termasuk mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Setelah menerima, langkah kedua yaitu menyampaikan pesan Tuhan itu kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Hal ini dinubuatkan dalam Yoel 2 ayat 28-29 di mana pada zaman akhir anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Janji ini sudah digenapi dalam Pentakosta pertama yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 di mana Roh Kudus sudah dicurahkan dan orang-orang percaya bergerak dalam pelayanan profetik. Hal yang sama terjadi juga saat Pentakosta kedua. Nah, ini saatnya di era Pentakosta ketiga, kita percaya apa yang dialami murid-murid di Yerusalem dan di Azusa Street juga akan kita alami. Setelah mengetahui janji Tuhan ini, sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita perlu menyadari bahwa setiap profesi dan panggilan Tuhan kepada kita semuanya adalah pekerjaan Tuhan dan memiliki nilai ibadah dan pelayanan di dalamnya. Saat kita merawat pasien, mengajar sebagai guru, atau membersihkan ruangan sebagai cleaning service, ketahuilah bahwa saat itu pun kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi, jika kita melakukan pekerjaan tersebut sambil dipenuhi Roh Kudus, menerima pesan Tuhan, kemudian menyampaikan pesan itu sesuai kehendak Tuhan, maka sesungguhnya kita sudah memiliki kehidupan profetik di tempat kerja kita. Dalam langkah berikutnya, jika saudara terus membiasakan untuk tanya Tuhan dalam segala yang saudara kerjakan atau hadapi setiap hari, maka gaya hidup saudara akan menjadi gaya hidup yang profetik. Setidaknya ada dua alasan mengenai pentingnya semua orang percaya memiliki kehidupan profetik. Pertama, kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik berupa tuntunan ataupun larangan. Sebagai contoh, sebagai pelajar kita bisa minta tuntunan Roh Kudus mengenai jurusan apa yang terbaik untuk kita ambil saat kuliah. Di sisi lain, kita yang sudah bekerja memiliki kemungkinan menghadapi orang-orang yang berniat buruk kepada kita, seperti menipu, memanipulasi data, korupsi, dan sebagainya. Roh Kudus akan memberikan kepekaan supaya kita menjadi waspada saat membangun relasi dengan mereka, dan kita tidak akan mengalami kerugian. Kisah Para Rasul pasal 5 menuliskan bagaimana Petrus melalui tuntunan Roh Kudus mengetahui kebohongan yang disampaikan oleh Ananias dan Safira. Kedua, komunitas kita memerlukan suara Tuhan. Tuhan mungkin memimpin kita untuk berada di suatu komunitas tertentu, melihat hal yang salah dalam komunitas tersebut, dan mendorong kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan di sana. Menyampaikan pesan Tuhan untuk meluruskan hal-hal yang salah, dan menyampaikan kerinduan Tuhan dalam komunitas kita. Sekalipun mungkin orang-orang dalam komunitas tersebut belum mengenal Tuhan. Hal ini seperti Yeremia yang menegur bangsa Israel karena ketidakbenarannya. Yeremia membawa pesan kekudusan yang merupakan hal asing pada waktu itu, sama halnya pada zaman ini. Dalam hal ini kita dapat menegur rekan kerja yang korupsi atau menegur teman kuliah yang bermalas-malasan, atau bahkan hanya mengambil sikap berintegritas dan tidak mengikuti perbuatan buruk tersebut. Menjalani gaya hidup profetik menyadarkan kita bahwa realitas yang kita hadapi bukanlah sekedar kehidupan jasmani yang kasat mata saja, tetapi ada pula kehidupan rohani yang tidak kasat mata. Saat kita membiasakan untuk selalu tanya Tuhan, Dia akan melatih kita untuk mendengar suaranya, menuntun kehidupan kita kepada keberhasilan, atau bahkan menitipkan suara kenabian kepada kita untuk disampaikan kepada komunitas. Maka dari itu, nyatanya kehidupan profetik itu tidak seaneh yang dipikirkan oleh orang-orang di luar kelompok Pentakosta. Karena janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan atas semua manusia. Ya, profetik itu untuk semua. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Arti Pentakosta ketiga adalah 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Boleh lihat kiri kanannya, di sebelah kiri kanan saudara, adakah wajah-wajah bersuka cita? Kalau dia belum tersenyum, katakan, Tuhan Yesus itu baik loh bagi kamu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kita baik, amin. Yang percaya sampai hari ini Tuhan Yesus baik, saya mau lihat tangan-tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita baik, karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Kami Tuhan, anak-anakmu yang telah Kau tebus. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Yuk sama-sama katakan, kami yang tadi tebus oleh darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu. Amin. Bagai bukti
mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yuk tepuk tangannya yang lebih baik lagi buat Tuhan. Haleluya. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari bersama-sama katakan berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima. Kami, yuk tepuk tangan di atas kepala. Amin. Kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun ya Tuhan, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di sini pasti, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Di sini pasti, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Allah kita terpuji di tempat kudus-Nya. Amin. Allah kita dahsyat. Haleluya. Terpuji ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Dahsyat luar biasa Allah kita. Amin. Sebelum duduk kita akan berkatakan dena kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Selamanya kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Selamanya kami percaya Tuhan Yesus takkan pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
percaya janji-Mu ajaib Yesus. Kami percaya ya Tuhan bahwa Kau Allah yang setia. Kami percaya ya Tuhan, Kau takkan pernah tinggalkan kami Yesus. Tak berkesudahan kasih-Mu, tak berkesudahan anugerah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah Kau Yesus, Allahku, Tuhanku. Haleluya. Yesus, kami percaya. Haleluya. Inama Rama ya Rama. Yesus, Inama Rama Rama Rama. Shanana Rama ya Rama ya Rama ya si. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, selamanya Kau baik, selamanya Kau baik. Engkau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang rindu, yang haus, yang lapar akan Tuhan. Kami perlu Roh Kudus, kami perlu Roh Kudus. Inama ya Rama ya Rama Rama. Shana Rama 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 Rama. Inama Rama. Inama Rama ya si. Inama Rama Rama Rama. Shana Rama 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 Rama. Urapi kami ya Tuhan. Syara barala batakara barala 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 barala. Kami nikmati saat-saat ini bersama-Mu ya Tuhan. Shanarabo, Inabaraba. Jamah-jamah kami ya Tuhan. Kami menikmati Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami menikmati Roh Kudus. Kubuka hati tuh jamahan berserah penuh
Pada pagi hari ini akan ada anak diserahkan kepada Tuhan. Saya panggilkan anak Meviano Arsaka Biantara dengan orang tuanya. Silakan bisa maju ke depan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, keagungan dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Meviano Arsaka Biantara, oleh karena iman daripada kedua orang tuamu, engkau diserahkan kepada Tuhan. Berkat Tuhan menyertai engkau, hidupmu, masa depanmu bertumbuh dengan sehat, kuat. Jadi berkat bagi orang tua, bagi keluarga, dan bagi banyak orang. Berkati ya Tuhan, berkati anak ini dalam pertumbuhannya, berkati di dalam kesehatannya, berkati Tuhan, lindungi dari segala yang jahat. Berkati ya Tuhan, berkati masa depan penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Berkati orang tuanya Tuhan, Pak Gatot dan Ibu. Berkati keluarga ini berlimpah-limpah. Berikan mereka kekuatan dan hikmat untuk mendidik anak mereka dalam takut akan Tuhan. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan, kau buat berhasil dan beruntung. Berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai keluarga ini senantiasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan. Silakan anak-anak bisa maju ke depan, kita terima pengurapan, dan Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri juga untuk terima pengurapan pagi ini. Kita ada di bulan Desember tahun 2022, kita akan tinggalkan sebentar lagi tahun ini. Terima pengurapan yang baru memberikan kekuatan buat kita meraih kemenangan bersama dengan Tuhan menghadapi tantangan dunia ini. Horalabaya, horalabaya, sandaralabaralabaralabaya, singaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Layakan dan kuduskan kami semua, anak-anakmu, semua hamba-Mu ya Tuhan. Kami terima pengurapan pagi malam hari pagi ini Tuhan. Pengurapan baru, pengurapan yang baru menyertai kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemenangan bersama dengan Tuhan. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu
siap untuk menerima pengurapan? Ku rasakan kehadiran-Mu, Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran Tuhan Allah. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kurangkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi ini buat lawatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau lawat kami semua anak-anak-Mu, urapan yang baru menyertai kami untuk kami memasuki tahun yang baru 2023. Kami percaya Tuhan berserta dengan kami, memberikan kemenangan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bangkit menjadi pemenang. Bangkit menjadi pemenang ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami. Makasih Tuhan, biarlah pengurapan-Mu terus memenuhi setiap kami Tuhan. Tuntun kami umat-Mu. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu jadi kekuatan bagi setiap kami. Segala sesuatu yang jahat yang coba mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini, pemberitaan firman-Mu dari pertama sampai selesainya nanti Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali beribadah bersama-sama pada pagi hari ini untuk kita sama memuliakan nama Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang turun ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita semua, yang mana pada bulan ini, bulan Desember, kita bersama-sama merayakan kehadirannya di dalam dunia ini dalam wujud manusia yang menebus dan menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya melanjutkan tema khotbah di bulan-bulan yang lalu, bagaimana kita menjadi murid Tuhan Yesus. Ada proses-proses yang harus kita jalani supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mau katakan amin? Haleluya. Tema pada hari ini yaitu hidup yang berkemenangan atas dosa. Hidup yang berkemenangan atas dosa. Mari kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Hidup. Katakan kepada diri sendiri, saya mau berkemenangan atas dosa. Amin saudara. Lihat kanan kiri katakan, ayo menang atas dosa. Haleluya, haleluya. Kita akan membaca ayatnya di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-14. Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-14. Ya. Saya akan membaca ayat yang pertama, nanti saudara ayat yang kedua dan seterusnya kita bergantian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? 2. Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? 4. Dengan demikian saudara, hidup yang baru, haleluya. 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya, haleluya. Ayat yang ke-6, karena kita sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Yang ke-8, nah saudara, ayat 8. Ya, jadi
Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. 10. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 12. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. 14. Tetapi di bawah kasih karunia berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah salah satu yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita, yang harusnya karena upah dosa adalah maut, saudara, tetapi kehidupan kekal bersama dengan Dia Tuhan sudah sediakan. Dia sudah menebus dan menyelamatkan kita, saudara. Rasul Paulus dalam surat Roma ini, dalam pasal yang ke-6 ini menjawab pergumulan jemaat Tuhan bahwa tentang besarnya kasih karunia Allah dan perbuatan dosa. Menurut Paulus, betapa besar kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia berdosa, dan jangan karenanya mereka manusia terus berbuat dosa supaya hidup, supaya mereka supaya kasih karunia itu semakin bertambah. Jadi supaya manusia tidak terus, saudara, berhidup di dalam dosa. Maka di dalam ayat tadi supaya kita tidak bertekun di dalam dosa, supaya kasih karunia itu semakin bertambah. Tetapi justru kita sudah mati atas dosa, maka supaya kita terus bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat hidup yang berkemenangan atas dosa ini? Yang pertama, maka kita harus memahami bahwa kita sudah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, kita sudah katakan kanan kiri, engkau sudah mati atas dosa. Engkau harus hidup bagi Allah. Amin, saudara. Kita sudah mati atas dosa-dosa kita. Maka kita perlu hidup kita untuk Allah. Makanya Roma pasal yang ke-12 supaya kita mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 11 di sini dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata dalam bagian ayat yang kedua, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Paulus katakan tidak, sekali-kali tidak. Paulus menunjukkan gambaran yang jelas saat seorang Kristen mengambil bagian dalam sakramen baptisan air. Baptisan air sebagai tanda bahwa kita sudah mati bagi dosa. Bagaimana kita mau hidup dalam dosa lagi? Kita sudah mati bagi dosa. Makanya baptisan air dilambangkan di situ, diselamkan. Kita menganut ajaran ini karena dari arti kata baptis, baptiso. Baptiso artinya mencelupkan sesuatu ke dalam cairan dan mengangkatnya kembali. Jadi baptisan juga demikian, dilakukan, diselamkan, tidak dibiarkan terselam, tetapi diangkat kembali, artinya mati dan bangkit kembali. Bangkit bagi Kristus. Apa jadinya kalau diselamkan terus-menerus? Berbahaya. Bangkit kembali, saudara.
Baptisan air memiliki makna bahwa orang Kristen sudah mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Manusia lama mati bersama Kristus dan dibangkitkan sebagai manusia baru. Hari ini kalau ada yang mau baptis, di bawah sudah siap kolamnya. Kalau ada di sini yang belum dibaptis, ya, yang siap mempersiapkan diri, siapkan pakaian ganti. Ayat yang ketiga dan keempat dikatakan demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti itu telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapa demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Seperti pada waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara saya sampaikan bahwa kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama yang sudah baru, yang baru sudah datang atas hidup kita. Jadi, kita adalah orang-orang yang sudah mati bagi dosa. Nah, bagaimana kita mau hidup lagi di dalam dosa? Kalau kita sudah mati bagi dosa. Orang yang sudah mati tidak bisa tersinggung. Betul enggak, saudara? Kamu, misalkan di peti mati, kamu dasinya miring, gimana sih? Tersinggung dia? Orang yang sudah mati bisa tersinggung, saudara? Di situ ada bom, pergi. Tersinggung, saudara? Bangkit dia? Enggak, sudah mati. Mungkin dijelek-jelekan, dia sudah mati. Bagaimana dia bisa tersinggung? Bagaimana dia juga bisa lapar haus? Tidak lagi, saudara. Harusnya kita memandangnya seperti itu. Hidup kita itu seperti itu. Sehingga kalau seperti itu, aman dunia. Betul enggak? Aman. Tapi masalahnya kan dosa ini selalu mengintip. Dosa itu selalu berusaha untuk menjatuhkan kita kembali supaya hidup dalam kehidupan yang lama. Saudara, masih ingat gambar hati itu, saudara? Coba yang minggu lalu hadir. Minggu lalu, minggu kemarin. Udah minggu kemarin aja lah, minggu kemarin. Siapa yang minggu kemarin hadir ibadah? Yang tinggi. Oh ya, sebagian tidak hadir ya. Iya, minggu kemarin aja, gak usah jauh-jauh ke sana lah. Minggu kemarin aja. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu yang lalu saya sudah sampaikan itu. Hati kita ini sebelum mengenal Kristus, berbagai macam karakter ada di sini. Bahkan dosa, gelap, kemudian bodoh, degil, seperti itu. Tetapi ketika kita sudah berjumpa dengan Kristus, maka kehidupan baru menjadi kita, menjadi bagian kita, dan kita karakter-karakter lama itu akan hilang, akan menyingkir. Namun kalau kita tidak waspada, maka kekristenan bisa membuat kita ini, saudara, menjadi nyaman, mapan, dan akhirnya kembali lagi, bisa kembali jatuh dalam dosa lagi, kalau kita nggak waspada. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, maka kita perlu waspada. Waspadalah. Karena kejahatan timbul bukan karena niat dari pelaku. Tapi karena ada kesempatan, bukan itu saudara. Tapi waspadalah senantiasa. Dosa bisa mengintip kita. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis berusaha menjatuhkan kita kembali. Nah, demikianlah kita seharusnya memandang diri kita adalah orang mati bagi dosa. Paulus berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kita harus terus-menerus memandang diri kita dalam arti sadar dengan iman bahwa kita sudah mati bagi dosa tadi. Dengan demikian, saudara, kita akan terus ingat bahwa dosa tidak ada kuasanya lagi.
di dalam kehidupan kita, artinya bahwa dosa tidak menjadi tuan dalam hidup kita. Dosa tidak bertahta dan mengambil posisi penting dalam hati kita lagi. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa kita sedang bergumul, berjuang terus dalam hidup kita bagi Tuhan Yesus ini, dan bukan lagi bagi dosa. Kita berjuang di dalam hidup kita supaya kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Hidup bagi Tuhan Yesus, bukan hidup bagi dosa. Maka kita fokus kita, mari kita sungguh-sungguh, mari kita sama-sama fokus kepada Tuhan. Ketika kita hidup kita muji Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka dosa tidak akan kita perbuat. Tetapi kalau kita fokusnya kepada dosa, waduh aku ini nanti bisa jatuh dalam dosa. Maka kuncinya adalah bagaimana kita menyenangkan Tuhan saja. Supaya kita hidup dalam kebenaran, supaya kita tidak terikat dengan dosa lagi. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, bukan lagi dosa. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lagi membiarkan dosa menguasai hidup kita. Sama-sama 1, 2, 3. Nah, kalau tadi yang pertama kita harus sadar bahwa kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, maka yang kedua, jangan lagi dosa itu menguasai kita. Ayat 12 dikatakan di sini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sadarilah bahwa kita sedang berjuang melawan dosa ini. Dosa ingin kembali menguasai hidup kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini, orang-orang Kristen yang ada, bahkan yang tidak mengalami godaan untuk jatuh dalam dosa. Dari Adam dan Hawa, dia digoda untuk jatuh dalam dosa. Kain akhirnya terjatuh dalam dosa, membunuh Habil adiknya. Terus umat manusia hidup di dalam dosa. Bahkan ketika kita lahir, saudara, memang ketika kita lahir itu kudus. Tetapi kemudian ketika bertumbuh, karakter itu ada. Sehingga dia kecenderungan anak-anak mulai hidup dalam dosa. Siapa yang ngajarin anak itu berbohong? Siapa yang mengajari anak itu untuk mencuri? Siapa yang mengajari anak itu untuk berdalih? Kita enggak pernah ngajarin, tapi kadang ketika kita tanya, kita melakukan sesuatu kesalahan, anak-anak itu tiba-tiba bisa berdalih, tiba-tiba bisa berbohong. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Sama-samalah kita dulu juga begitu. Kita dulu pernah kecil kan? Tiba-tiba kita enggak mengenal dosa, tapi kita berbuat dosa. Itulah namanya tabiat dosa itu. Kalau disebut dosa warisan, enggak enak juga ya, masa warisan dosa ya. Kalau warisannya rumah, mobil, tanah, itu enak tuh Mas itu ya. Ada Mas Sulis, Mas Utoyo. Masa warisannya dosa, enggak enak ya. Karena itu jangan kita mewarisi dosa, mari kita hidup, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, tidak ada seorang pun yang tidak mengalami godaan untuk jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus sendiri, dia cobai. Coba kalau kita bayangkan, iblis emang enggak tahu yang dicobai itu siapa. Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, siapa yang ikut puasa? Yang ikut puasa 21 hari ya, kita di 21 hari saja ya. Oke, lambaikan tangan. Saudara yang mau nyusul silakan, masih ada kesempatan di tahun 2022 ini, sebelum kita tinggalkan 2022. Puasa, bukan supaya diet, perutnya kecil, badannya mengurus,
Tidak seperti itu, tapi untuk kita cari kehendak Tuhan. Apa yang akan terjadi tahun 2023? Kita berikan kekuatan oleh Tuhan. Seperti itu. Mencari kehendak Tuhan, puasa. Puasa itu tidak mengenal agama, saudara. Di mana agama-agama, saudara, semua itu mengenal namanya puasa. Dalam ketika dia menghadapi pergumulan, persoalan, masalah, puasa. Itu sangat bagus untuk mengerti, untuk mengetahui kehendak Tuhan. Nah, saudara, nah ketika Tuhan sedang berpuasa, dituntun Roh Kudus kemana? Padang gurun. Tuhan Yesus dituntun Roh Kudus bukan ke mall. Waktu puasa, loh kalau ke mall banyak godaannya. Ini ke padang gurun banyak godaannya juga, yaitu kering, tidak ada air, panas. Saudara, kalau kita sedang berpuasa dituntun kepada hal yang seperti itu, berarti Roh Kudus sedang menuntun kita. Tetapi Roh Kudus juga menuntun kita, ketika Tuhan Yesus dituntun, Roh Kudus juga untuk apa? Dicobai. Ternyata saudara, ketika sedang berpuasa, dan kalau datang godaan, kalau datang pencobaan, ingat Tuhan Yesus juga dituntun Roh Kudus. Bisa jadi Roh Kudus menuntun kita seperti itu juga. Untuk dicobai. Kuat atau tidak? Tuhan Yesus dicobai, saudara, sedang berpuasa. Tapi dia lulus. Bagaimana dengan kita? Ada 3 hal. Roti, batu jadi untuk jadi roti. Bisa nggak kira-kira Tuhan Yesus lakukan itu? Bisa. Dia adalah Allah, dengan firman-Nya dunia ini jadi. Dialah firman yang menjadi manusia itu. Bagaimana dunia bisa dijadikan masak, nggak bisa menjadikan batu menjadi roti? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, kemudian Tuhan Yesus dicobai, lalu tentang mencobai Tuhan, lalu tentang kerajaan dunia, dan banyak hal iblis mencobai Tuhan Yesus, dan itu juga godaan yang disampaikan kepada umat manusia. Katakan tidak untuk dosa. Amin. Sama-sama katakan tidak untuk dosa. Katakan tidak untuk dosa, artinya kita tidak mau berbuat dosa lagi. Teladan kita jelas bahwa Tuhan Yesus ketika dia dicobai tidak berbuat dosa. Ibrani mengatakan karena dia telah mengalami pencobaan itu, maka dia sanggup juga menolong bagi mereka yang sedang mengalami pencobaan untuk bisa mengalami. Yusuf, dia juga mengalami godaan. Dia digoda oleh tante Potifar. Di sini orang sini nggak bisa ngomong Potifar ya, Potifar. Nggak bisa ngomong Arifin. Ya. Nggak bisa ngomong TV. Potifar, tante Potifar menggoda Yusuf. Apa yang terjadi? Yusuf tergoda? Dia lari, saudara. Dia lari meninggalkan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, jangan kita juga ketika sedang mengalami godaan ini, kita terus mendatangi. Itu bisa membuat kita jatuh. Justru ketika kita ada sesuatu yang kira-kira bisa membuat kita jatuh dalam dosa, harus ditinggalkan. Katakan tinggalkan. Ditinggalkan. Jangan dideketin. Itu berbahaya. Jangan menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Artinya kita seharusnya dengan disiplin menolak, menyerahkan anggota tubuh kita, baik itu mata, telinga, pikiran, otak kita, hati kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, bahkan seluruh tubuh kita kepada dosa. Dengan kita mendisiplin diri, saudara, maka kita akan mampu. Disiplinkan tubuh kita untuk terbiasa tidak menyerahkan pada godaan dosa. Seringkali kita membiarkan anggota tubuh kita menikmati dosa sedikit begitu. Mungkin wah enak juga ya,
Sedikit-sedikit. Lama-lama saudara, itu secara tidak sadar saudara akan dikuasai dosa. Kita akan dikuasai dosa. Kita akan dikuasai dosa. Karena itu harus mendisiplin diri. Jika kita tahu ada bacaan atau tontonan yang berdosa, stop, tinggalkan itu. Setiap orang yang sudah lahir baru tidak ingin berbuat dosa. Bahkan dalam kitab Rasul Yohanes menuliskannya bahwa orang yang sudah lahir baru, dia tidak berbuat dosa lagi. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini disebutkan orang yang sudah lahir baru, dia tidak terus-menerus berbuat dosa. Tetapi sebaliknya, dia memiliki satu kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Coba aku tanya, kira-kira 1 jam terakhir ini, 1 jam terakhir ya, dari kita mulai ibadah tadi ya, siapa yang tidak berbuat dosa? Boleh lambaikan tangan? Enggak ada. Enggak ada. Saudara di sini ngapain? Hah? Halo. 1 jam terakhir, saudara di sini ngapain? Setahu saya saudara nggak berbuat dosa. Karena saudara sedang memuji dan memuliakan Tuhan 1 jam terakhir ini. Kecuali saudara ngerasain pendetanya. Ini pendeta khotbah kok lama sekali ya. Nggak selesai ya. Ini sudah jam berapa? Ini kok udah mau ada janjian ini. Aku udah mau makan nih. Ntar ini selesai ini makan apa ya? Makan B1, B2, B3, B4, B5 sampai B29. Setahu saya saudara di tempat ini nggak berbuat dosa. Kecuali saudara ibadah di tempat ini sambil buka HP, sambil setting jempolnya, kita nggak tahu. Tetapi setahu saya saudara nggak berbuat dosa. Kecuali tadi, ngomong apa itu pendeta? Dosa. Ngomong apa itu? Mbok berhenti. Siapa tuh ada pikiran-pikiran yang seperti itu? Kalau itu dosa. Jangan ngerasain pendeta dosa. Jangan ngomongi dosa. Ketika kita memiliki pikiran yang seperti itu, saudara, maka kita berdosa. Tetapi setahu saya, saudara 1 jam terakhir ini nggak berbuat dosa. Siapa yang setuju dengan saya? Lambaikan tangan. Haleluya. Ragu-ragu, takut Pak. Malaikat mencatat Pak. Haleluya ya. Saudara. Nah, karena hati nurani kita telah disucikan oleh Tuhan, dosa hilang kuasanya di dalam tubuh kita ini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi saudara, 2 hal itu saja yang disampaikan buat kita. Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Dan jangan serahkan tubuh kita untuk berbuat dosa. Kendalikan anggota tubuh kita untuk kembali memuliakan. Jangan lagi menyerahkan hidup kita kepada dosa, saudara, untuk melakukannya. Sebagai kesimpulannya, jangan biarkan dosa menguasai hidup kita. Amin. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu, silakan musik. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini. Lagu yang lama sekali dan jarang dinyanyikan di gereja. Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan buta. Tapi oleh cinta Tuhan beri sejahtera, waktu Yesus tolong saya.
Dari awal katakan dulu. Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri sejahtera. Waktu Yesus tolong saya, waktu Yesus tolong saya, waktu Yesus tolong saya, waktu Yesus tolong saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Yesus tolong saya. Bait kedua, waktu putus asa Tuhan panggil saya, bebaskan ku dari derita, ku dilepaskannya dari rantai dosa. Waktu Yesus tolong saya. Mari bangkit berdiri semuanya. Waktu Yesus tolong saya, waktu Yesus tolong saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Yesus tolong saya, waktu Yesus tolong saya, waktu Yesus tolong saya, waktu Yesus tolong saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Yesus tolong saya tersesatlah, saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Yesus tolong saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Yesus tolong saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Orala barala 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 ya sandarala barala 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 barala. Orala barala barala barala. Kami menyadari Tuhan tolong saya. Engkau tolong kami Tuhan, Engkau selamatkan kami. Sebentar lagi kami akan masuk persembahan kudus. Sucikan kami Tuhan, kembali layakkan kami, biar perkenanan-Mu turun atas kami semua anak-anak-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita koreksi diri kita masing-masing. Oh rala barala barala, sebelum kita masuk persembahan kudus, mari introspeksi diri kita. Oh rala barala barala. Oh rala barala 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 ya sanala. Oh rala barala 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 barala.
Apakah semua sudah menerima roti dan anggur, Bapak Ibu? Ada yang belum, boleh lambaikan tangan. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah dibaptis dan di atas 12 tahun. Waktu Yesus tolong saya, waktu Yesus tolong saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Yesus tolong saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari bersyukur pada Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau tebus kami. Kau selamatkan kami Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Segala pujian syukur ya Tuhan kami naikkan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mengurapi setiap kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Bahkan terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Sulis ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat Tuhan turun bagi hamba-Mu ya Tuhan. Kami serahkan keluarga besarnya Tuhan. Kami serahkan istrinya Tuhan. Kami serahkan Delvi, Yehuda, Simbah ya Tuhan. Seluruh keluarga besarnya di dalam perlindungan Tuhan. Kau terus Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terus perbesar kapasitas hamba-Mu ya Tuhan.
sebagai gembala di tempat ini ya Tuhan, sebagai gembala sub 3D ya Tuhan, kami percaya melalui gereja-gereja yang dipegang ya Tuhan, ada pertobatan, ada penuaian jiwa-jiwa, ada pelipat gandaan jiwa-jiwa terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Sebelumnya kami sampaikan atas nama pelayan jemaat dan jemaat GBT Geraksa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Pak Sulis yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sebelum kami sampaikan beberapa pengumuman, kami mau menyapa bagi Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kalau ada bisa lambaikan tangan. Ada? Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di tengah, di belakang, di sebelah kanan, hamba-hamba Tuhan silakan untuk menyapa, untuk mengenal beliau. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu kalau belum punya tempat ibadah yang tetap, silahkan beribadah di tempat ini, kami siap untuk menerima Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan kami mohon untuk minggu-minggu ke depan kita boleh hadir di tempat ini. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum pandemi, gereja kita sempat ibadah 4 kali. Karena kapasitas kita pada waktu itu setelah didata itu ada 1.200 jemaat. Tetapi setelah pandemi, kita data ulang melalui KUL, itu sekitar 600, 700 Pak kemarin ya. Kita data itu melalui KUL Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi ibadah itu enggak nyampe 500. Nah, di sini apakah ibadahnya itu diselang-seling kita enggak tahu. Tetapi itu data valid karena didata oleh gembala-gembala KUL. Adakah yang setiap minggu hadir? Boleh lambaikan tangan. Yang setiap minggu hadir. Tolong ajak kiri kanan, setiap minggu hadir gitu. Katakan setiap minggu hadir. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Natal di tempat kita minggu depan, tanggal 18 Desember 2022, diadakan 2 kali ibadah Natal. Yang pertama jam 7.30, yang kedua jam 10. Mohon diperhatikan supaya nanti Bapak Ibu tidak salah waktunya ya. Jadi yang pertama jam 7.30, yang kedua jam 10. Dan apabila Bapak Ibu masih rindu untuk memberikan persembahan janji iman, bisa menghubungi panitia di tempat ini. Yang kedua, doa puasa bersama selama 21 hari, persiapan memasuki tahun 2023, dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 21 Desember. Seluruh pengerja wajib berpuasa dan kami himbau jemaat untuk bisa mengikuti. Informasi ibadah raya mulai minggu depan atau tanggal 18, tanggal 25, tanggal 1 ibadah ketiga digabung. Jadi ibadah ketiga tidak ada. Jangan sampai nanti ada yang datang di ibadah ketiga minggu depannya lagi. Jadi sampai dengan tanggal 1 ibadah ketiga ditiadakan. Dan hari ini kita akan berikan persembahan umum, persembahan Natal. Dan apabila Bapak Ibu ada yang mengembalikan perpuluhan bisa nanti dibawa ke depan, dimasukkan di kotak yang ada di depan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Engkau telah memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kami, bahkan berkat-berkat yang melimpah bagi kami umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita ya Tuhan, kami berikan persembahan ini ya Tuhan. Dan kami sangat percaya Kau sendiri akan memberkati kami ya Tuhan. Bahkan kalau di antara umat-Mu saat ini mengembalikan perpuluhan, Kau sendiri akan bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan untuk berkati umat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua bisa
kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan saudara, arahkan hati pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, berkat jasmani, berkat rohani, dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, urapan dan kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permainan roh dengan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya kita bersama dengan Dia. Semua kita umat percaya, prajurit-prajurit Tuhan yang berkasa, sama-sama katakan. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semuanya.